Saya Julia Puspitasari dari SMA Negeri 2 Kota Bumi, Lampung Utara akan memainkan sebuah lakon dengan judul Kota yang Hianat karya Imas Sobariah. Saya Mbak Yu. Ada apa ya Pak? Kenapa saya harus ikut? Saya tak mau ikut. Saya pikir bapak-bapak di sini mau menolong kami yang dapat musibah. Tolong, saudara-saudara, kami kesakitan Pak. Saya akan ikut. Tapi kalau bapak sudah menolong kami, saya tak akan lari Pak. Saya sudah tua, tak kuat lagi lari. Apa salah saya Pak? Bapak pasti salah orang. Salah tangkap. Saya hanya mama biasa. Saya hanya tukang kredit dan warung nasi yang hampir bangkrut. Tolong saya Pak! Tolong! Tolong saya Pak! Apa? Jangan diam saja seperti biasanya Pak! Apa harus luar biasa? Apa? Tolong saya Pak! Gawat apa? Gawat! Apa? Kalau mak pulangnya lama, Bapak bereskan. Urusan mak yang Bapak bisa. Tolong jawab Bapak! Saya akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi pada saya beberapa hari yang lalu di sini. Tepatnya di sana. Tempat ini sangat bersejarah bagi saya dan suami saya, Apak Momo. Pindah ke kota ini setelah 10 tahun pernikahan kami, yang membuat para keluarga dan kerabat menyarankan Apak Momo untuk menikahan lagi, dikarenakan kami belum kunjung punya keturunan. Akhirnya kami memutuskan untuk pindah kota ini, meninggalkan rumah dan toko grosis sembako yang sedang laris. Cinta saya dan Apak Momo tak ada yang bisa memisahkan, karena kami sepakat bahwa pernikahan bukan hanya untuk punya keturunan. Hai Nurlela, sukanya berlagu mambo saja. Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang. Dengar bunyi kendang ingin serta berlenggang. Hai Nurlela, mendengar kalisto dengan bongo. Dengan semangat tinggi, kami mulai merintis usaha dengan berjualan nasi jual yang kami sewa dari Pak Haji. Lahan dan tekun, akhirnya kami bisa membeli tanah dan membangun rumah sederhana yang saat ini kami tempati. Saya pun tambah bersemangat dan mulai berjual kecil-kecilan dengan usaha kredit dan pakaian dan peralatan rumah tangga kepada para tetangga, buruh pabrik, dan tukang becak. Penghasilan kami makin hari semakin bertambah. Alhamdulillah, kami pun semakin kerepotan melayani pembeli di warung juga kreditan. Akhirnya kami memutuskan untuk mengajak Onah, adik saya yang sudah janda dan anaknya, untuk membantu kami di warung.
Seiring waktu, saya dan Apak Momo semakin merindukan kehadiran si kecil di rumah. Kami disarankan beberapa orang teman untuk memeriksakan diri ke dokter. Akhirnya, dokter pun menemukan masalahnya ada pada Apak Momo. Apak Momo harus rutin berobat. Beberapa kali berobat, tapi kami belum kunjung punya keturunan. Apak Momo menyerah. Sejak saat itu, Apak Momo seperti itu tak pernah lagi punya kegembiraan. Sejak saat itu pula, saya menambah kesibukan. Di rumah, saya mengajari para tukang becak mengaji dan membaca. Saya juga memberi tumpangan tidur kepada para tukang becak perantau di balai-balai yang ada di belakang rumah saya. Tentunya, keluarga kami jadi terkenal di lingkungan yang padat dengan pabrik tempat kami tinggal. Dikarenakan saya banyak membantu orang dan memberi tumpangan tidur. Dan kemudian, Apak Momo diangkat jadi FT. Dan kemudian, saya menambah kesibukan dengan melatih musik rebana dan keterampilan lainnya yang saya bisa. Semasa di kampung, sering jadi juara qasidah dan lomba lainnya hingga tingkat kabupaten. Saya merasa bersyukur dan bangga, walau saya tidak sekolah tinggi, tapi keinginan saya untuk belajar tak pernah berhenti. Dan saya merasa bangga kepada para tukang becak karena sudah yang saya ajari membaca dan menulis sudah bisa membantu para buruh untuk menulis spanduk. Presiden, kalau ada yang bantu ongkos ke sana. Setelah orang-orang pergi dan ada yang beristirahat di belakang rumah mak, saya pun memanggil Sartam. Sartam, mau kemana? Tak ada, mak. Kamu kenapa? Kenapa diam saja dari tadi? Mak perhatikan, kamu kurang senang. Banyak orang di sini. Bukan begitu, Mak. Saya hanya merasa bingung. Apa tugas saya? Lagi pula, sudah ada Sarmin, lebih pintar, bisa bantu Mak. Kok begitu? Tak biasa-biasanya kamu begitu. Bertahun-tahun kamu di sini. Jadi, Mak tahu betul kalau kamu lagi ngambek. Ayo, jujur saja. Dia terlihat sedih dan marah. Maaf, Pak. Saya merasa bodoh. Saya tak berguna. Saya hanya bisa menyusahkan Mak saja. Saya mau pergi dulu, Mak. Ada urusan. Dia pergi dan tidak menoleh lagi pada saya. Malam sudah larut. Saya tidak tahu apakah Sartam sudah pulang atau belum ke balai-balai yang ada di belakang rumah saya bersama para tukang becak lainnya. Kali ini, seperti yang Mbak janjikan kemarin.
Pagi itu, para buruh, pabrik, dan tukang becak sarapan. Saya dan Pak Momo tidak ikut serta karena kami tak biasa sarapan makan nasi. Kami biasanya hanya makan bubur manis dan kue-kue saja. Tiba-tiba, satu persatu dari mereka jatuh dan menahan sakit perut. Satu persatu dari mereka pula tergeletak dan mengerang kesakitan. Saya dan Pak Momo ketakutan dan panik. Pak Momo berkeliling melihat-lihat mereka yang tergeletak. Saya berteriak-teriak meminta tolong. Tapi Pak Momo hanya berkeliling sambil bawa bakul nasi. Dan berteriak, "Sartam tidak ada! Sartam mana? Sartam menghilang!" Saya pun tersadar dan mengingat-ingat setelah membawa sayur untuk sarapan tadi pagi, Sartam menghilang. 5 menit setelah kami tersadar dari lamunan, tiba-tiba polisi datang menghampiri kami dan bertanya, "Apakah ibu bernama Iyun?" Setelah saya menjawab, "Saya, Mak Iyun." Mereka membawa saya tanpa memberitahu apa alasan mereka datang dan apa alasan mereka membawa saya. Maafkan saya, Mak, Bapak, dan teman-teman. Saya memang bodoh. Saya orang tak tahu diri. Saya tak tahu kejadiannya bakal segawat ini. Jujur saja, saya yang kasih tahu sama Ko Acun rencana emak unjuk rasa. Dalam benak saya, waktu pegawai Ko Acun minta tolong sama saya menaburkan serbuk dalam sayur nangka yang katanya hanya buat ulas saja. Saya hanya memikirkan imbalan untuk mengirimkan uang ke kampung. Istri saya menitipkan surat sama si Oden. Katanya nggak ada lagi warung yang memberi hutangan. Anak-anak sudah hampir kelaparan. Sudah 2 bulan mereka berhenti sekolah. Juga malam sebelumnya saya cemburu sama si Rasmin, dekat sama Mak. Saya menyesal dan bingung. Saya tak tahu mereka selamat atau tidak. Juga imbalan dari Ko Acun ternyata tak bisa menutup hutang keluarga saya. Mungkin benar apa yang dikatakan Pak Momo. Kita tidak bisa melakukan semuanya seperti apa yang kita harapkan dan pikirkan. Mungkin sudah saatnya saya pulang kampung. Kampung di mana saya dilahirkan. Dan di sana saya bisa berjualan dan melatihkan apa saja yang saya bisa kepada orang kampung. Kecuali unjuk rasa. Biarlah urusan besar diurus negara.